Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita bahas dulu mengenai materi yang kemarin sudah dibahas. Kita review dulu ya. Kemarin kan ada cerita naratif teks yang berjudul Cinderella. Nah, di sini Miss sudah menandai nih struktur-struktur dari teksnya, terus ciri-ciri kebahasaannya. Kalian bisa lihat sendiri dan analisis sendiri ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai beberapa jenis teks nih yang ada di dalam bahasa Inggris. Tapi Miss di sini hanya membahas 3 jenis teks saja, yaitu ada narrative text, procedure text, and report text. Nah, untuk narrative text seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, narrative text ini adalah jenis teks atau sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur si pendengar atau si pembaca mengenai teks tersebut. Nah, apa sih ciri-ciri dari naratif teks supaya kita bisa memahami dengan lebih mudah gitu. Nah, cirinya adalah kalau naratif teks itu menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Jadi untuk verb-verbnya kita menggunakan verb kedua atau past tense ya. Nah, di sini ada contoh-contoh cerita dari naratif teks. Untuk yang pertama ada Snow White, terus ada Kancil dan Buaya, terus ada Asal Mula Banyuwangi dan Malin Kundang. Nah, di sini ini tuh adalah jenis-jenis naratif teks. Nah, Snow White itu jenisnya adalah fairy tale atau dongeng nih, jadi cerita khayalan. Nah, terus Kancil dan Buaya ini adalah fabel atau cerita binatang. Terus Asal Mula Banyuwangi ini adalah legend atau legenda. Dan untuk Malin Kundang ini adalah cerita rakyat atau folktale. Kalian bisa baca untuk pengertian lebih lanjutnya di materi minggu kemarin ya, 2 minggu kemarin. Untuk struktur teksnya atau generic structure-nya, yang pertama ada orientation atau pengenalan tokoh, waktu, tempat. Terus complication yaitu masalah, resolution penyelesaian masalahnya, reorientation-nya adalah moral value-nya. Nah, untuk yang kedua ada procedure text. Kalian sudah mempelajarinya bersama Miss Erna ya, waktu kemarin Miss Erna dan Pak Wawan. Nah, procedure text itu apa sih? Procedure text adalah jenis teks yang menjelaskan atau menjelaskan dan membantu kita dalam membuat atau menggunakan sesuatu. Ciri-cirinya biasanya judulnya itu ditulis how to make or how to use. Ya, kayak misalkan contoh di bawah ya, how to make a cup of tea. Jadi bagaimana sih cara membuat satu cangkir kopi. Nah, di sini ada struktur teksnya atau generic structure-nya. Yang pertama ada goals atau tujuan. Nah, goals atau tujuan ini biasanya berupa judul. Jadi how to make a cup of coffee itu adalah goals. Nah, terus yang kedua adalah material atau ingredient. Nah, material atau ingredient itu adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Seperti yang dicontoh ini adalah 2 spoons of sugar, 1 spoon of coffee powder, hot water, a cup, a
sponge. Nah, jadi ini tuh bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat secangkir kopi gitu. Nah, terus untuk stepsnya ini adalah langkah-langkah yang kita gunakan untuk membuat atau menggunakan sesuatu di sini. Steps juga bisa berupa bisa disebut dengan procedure atau methods. Nah, di sini ada prosedurnya dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalian bisa membaca sendiri ya untuk lebih jelasnya. Oke, yang ketiga ada report text. Report text ini adalah jenis teks yang memberikan deskripsi secara umum dan ditulis berdasarkan fakta yang ada. Jadi mendeskripsikannya itu berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang kita temuin di sumber-sumber yang terpercaya gitu, misalkan di internet, di buku-buku gitu. Nah, untuk ciri-cirinya adalah report text ini berisi tentang fakta yang ada gitu, fakta sebenarnya, dan judul juga terlihat umum. Seperti ini contoh di sini, report text about panda. Nah, untuk struktur teksnya atau generic structure-nya di sini ada general classification atau klasifikasi umum. Nah, di sini ada how are pandas look like. Bagaimana panda itu terlihat. Well, pandas are mammal. Jadi panda itu adalah mamalia. Untuk description-nya nih, atau deskripsi atau penjelasannya secara umumnya, bahwa panda itu adalah panda itu seperti beruang. Their bodies are typical. It has two dominant colors, white and black. Jadi panda ini mempunyai dua warna yang dominan atau yang jelas gitu, yaitu warna putih dan hitam. Panda lived in South and East China. It was also found in part of Myanmar and Vietnam. Panda looks cute, however, it is actually a wild animal. Nah, di sini juga disebutkan panda itu sangat lucu bagaimanapun. Walaupun lucu, tapi panda itu termasuk binatang yang liar gitu. Nah, setelah kita mengetahui ketiga jenis teks yang Miss sudah jelaskan, yaitu narrative text, procedure text, dan report text. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kalian boleh mencatat dulu apa yang sudah Miss jelaskan ya. Miss beri waktu 5 menit untuk kalian mencatat. Silakan. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Ini materi assignment atau tugas untuk kalian, supaya kalian lebih mengerti tentang jenis-jenis teks yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, karena Miss cuman menjelaskan 3 jenis teks, yaitu narrative, procedures, dan report text. Jadi untuk assignmentnya ya kalian tinggal pilih sesuai dengan apa yang sudah Miss jelaskan. Nah, di sini ada activity 2, modul dari sekolah. Nah, di sini ada there are many reading materials, but they are not all the same. There can differences in some aspects, such as the contents, the objectives, and the process of writing. Here are 4 readings from 2 different types. Read them carefully. Jadi terdapat banyak sekali bahan bacaan ya, namun tidak semua sama. Ada beberapa perbedaan
dari misalkan dari isinya, dari tujuannya dan proses penulisannya. Nah, di sini ada 4 bahan bacaan atau 4 teks dari 2 jenis teks yang berbeda. Jadi Miska sudah menjelaskannya 3. Jadi kalian hanya memilih itu menjawab 2 jenis bacaan yang berbeda nih, dari teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4. Nah, untuk pengerjaannya gimana, Miss? Nah, di sini kan ada 4 teks ya. 4 teks ini termasuk ke dalam 2 jenis teks yang berbeda. Bisa teks yang ke-1 misalkan procedure text, teks yang kedua narrative text, atau misalkan teks 1 naratif text, teks 2 report text. Nah, jadi kalian bisa memilih dari ketiga jenis teks yang sudah Miss jelaskan nih, dari teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4. Jadi kalian bisa mengartikannya dulu dan memahaminya dulu tentang isi dari teks tersebut. Teks 1 nih tentang the tiger, Panthera tigris is the larger extant cat species and a member of the genus Panthera. Nah, menurut kalian ini jenis teksnya termasuk jenis teks yang mana sih? Termasuk jenis teks naratif, procedures, atau report text. Nah, untuk teks yang kedua nih ada Once upon a time lived a beautiful girl named Cinderella. Nah, Miss kemarin sudah membahas tentang Cinderella. Ini termasuk jenis apa sih? Kalian bisa membaca dari materi-materi yang sudah Miss jelaskan pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, untuk teks yang ketiga ada Long time ago there was a lion who threatened a mouse that woke him from sleep. Nah, kalian bisa mengartikan dari teks ini nih apa sih? Gitu. Kalian bisa menjawab soal-soalnya. Untuk jenis teks yang keempat nih, a boot is a type of specific footwear. Most boots mainly cover the foot and the ankle, while some also cover some part of the lower calf. Oke, nah setelah kalian mengartikan dan memahami keempat teks dengan 2 jenis teks yang berbeda, kalian bisa mengklasifikasikannya atau menggolongkannya atau membaginya menjadi 2 grup atau 2 kelompok nih. Untuk grup 1 misalkan jenis teksnya teks 1 dan 2 misalkan termasuk procedure text. Jadi untuk teks 1 dan teks 2 masuk ke grup 1. Untuk teks 3 dan keempat masuk ke grup 2 dengan jenis teks misalkan report text gitu. Nah, kalian juga bisa menulis alasan-alasan dari pembagian teks tersebut. Misalkan grup 1 itu teks 1 dan 2 yaitu procedure text karena menjelaskan tentang cara membuat sesuatu, atau misalkan teks 1 dan 2 menjelaskan tentang naratif teks karena merupakan cerita imajinatif atau cerita hayalan. Oke, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian pahami dulu, kalian artikan dulu keempat jenis teks di sini. Lalu sesudah itu kalian bisa mengerjakannya atau mengelompokkannya, membagikannya menjadi 2 grup, oke? Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa bertanya langsung via WhatsApp
WhatsApp group atau misalkan Japri Missnya langsung boleh, silakan. Salam. Oke, jadi yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini adalah kita bisa memahami atau mengetahui beberapa jenis teks, yaitu teks naratif yang menceritakan sebuah cerita imajinatif atau khayalan gitu untuk menghibur seseorang. Yang kedua ada prosedur teks, yaitu teks yang menjelaskan kita dalam membuat atau menggunakan sesuatu, jadi cara menggunakan atau membuat sesuatu. Dan yang ketiga ada report text, yaitu memberikan deskripsi secara umum yang ditulis berdasarkan fakta yang ada dan sebenarnya dari sumber-sumber terpercaya. Oke, sekian yang bisa Miss sampaikan. Silakan untuk tugasnya dikerjakan lalu dikumpulkan seperti biasa di WhatsApp via Japri ke Miss. Okay, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.